sebenarnya kalau pas datang lu makan bakmi lu ngomong dulu sama engkonya, minta berkat dari dia gitu. Oh gitu. Ini benar apa bercanda? Kan cara khusus. Oh, kalau kita dengar satu kata, bakmi, apa coba yang ada di pikiran kita? Kalau gue sih langsung kepikiran bakmi yang dulu gue makan setiap gue istirahat di SMP gue. Atau mungkin gue langsung kepikiran nih, bakmi yang ada di depan rumah gue yang ternyata jadi favorit gue sama keluarga, sama orang-orang sekitar. Tapi ternyata ya, setiap bakmi itu punya cerita yang berbeda, punya hidangan yang berbeda. Contohnya gini, bakmi di Indonesia itu ternyata dispesifikasiin untuk setiap daerah-daerah. Kita ambil deh Jakarta. Di Jakarta aja gak cuma bakmi Jakarta, ada kota Madianya. Ada bakmi untuk Jakarta Timur, ada bakmi Jakarta Barat. Atau mungkin sekarang nih bakmi yang anak Jaksel banget nih. Contohnya kalau misalnya lo ngelihat di MLD Spot TV kita kan sempet tuh nge-review, kita ngebahas seputar Po Noodle Bar. Nah lo bisa cek juga tuh, jangan lupa ditonton untuk tahu seperti apa. Apalagi buat yang belum datang ke Po Noodle Bar, langsung dicek di YouTube channel kita MLD Spot TV. Nah, kalau kali ini nih, kita tuh pengen ngobrol barengan sama orang yang jadi referensi banyak banget orang-orang kalau ngomongin soal bakmi. Apalagi kalau kita langsung ke Facebooknya, karena gue dapat banyak banget informasi seputar bakmi itu dari Facebooknya, Bakmi Club. Orangnya ada di samping gue, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dia untuk cerita-cerita seputar review-review yang ada, ngobrolin kenapa bisa ada Bakmi Club, dan cerita deh perjalanannya dari seseorang di balik akun Bakmi Club, bintang tamu kita episode kali ini. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol seputar Bakmi Club, kita mau ngingetin aja nih buat lo yang lagi nonton kita, jangan lupa untuk dengerin episode-episode terbaru dan episode sebelumnya. Ada di Spotify kita, jangan lupa di follow MLD Podcast. Terus jangan lupa juga nih untuk subscribe YouTube channel kita, jangan lupa di like, jangan lupa di mention, jangan lupa di komen, dan jangan lupa bunyiin lonceng notifikasinya supaya tahu updatean video-video terbaru langsung di MLD Spot TV. Dan follow juga dong Instagram kita di @mldspot untuk tahu info-info terbaru. Dan pastinya untuk nge-request bintang tamu dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita, nanya langsung. Nanti bakal gue bacain di podcast-podcast kita yang terbaru. Langsung aja deh, kalau gitu kita sambut untuk bintang tamu kita yang baru mulai udah membuat gue lapar. Pengen makan nasi goreng? Enggak dong, bukan nasi goreng misalnya. Kita sambut, ini dia. Erik Wiryanata. Teng 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 teng. Bukan ding 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 ding, bukan dong. Tenet. Wah, kita mau adu bumper nih kayaknya. Apa kabar? Baik. Hari ini udah makan bakmi apa? Hari ini hari libur bakmi. Hari libur bakmi. Karena kolesterol. Bukan. Oh bukan. Karena diajakin ngobrol bakmi. Oh iya benar. Yeah. Jadi supaya bisa gak bias gitu ya obrolannya ya. Betul. Karena kalau misalnya sebelum ngobrol ini tiba-tiba lo makan bakmi gitu kan ya. Langsung kepikiran bakmi itu terus gitu ya. Iya, terus minyak mulut gue. Aduh. Saya pikir ada penjelasan yang lebih bermutu ya. Iya, terus nanti gue karena habis makan, kenyang, ngantuk, gue gak jadi kesini nanti. Iya, banyak alasan ya. Pulang kemana sih, mau dihadang deh. Gak apa-apa, asal kasih uang parkir aja. Oh iya benar. Mas Erik, apa kabar? Baik. Udah siap ngobrol-ngobrol barengan sama kita, ngobrolin seputar bakmi. Ini kata yang kalau misalnya gue boleh nanya ke lo nih, kalau misalnya ditanya soal kata bakmi yang ada di otak lo langsung apa? Ya bakmi lah. Semangkok bakmi. Oke. Terus ada dagingnya kecil-kecil. Terus mie-nya yang itu apa? Apa? Gemulai gitu bentuknya, lentur. Oke. Terus dia sumpitnya lentik-lentik gitu. Oh, ini kayak ngomongin orang ya. Tapi kalau boleh tahu gitu ya, kenapa sih lu cinta banget sama bakmi? Mungkin ada satu hal yang bikin lu jatuh cinta. Mungkin kayak contohnya gue nih, cerita gue suka bakmi gara-gara waktu gue SMP, salah satu makanan yang affordable di SMP gue itu adalah bakmi. Nah kalau lu sendiri masih inget gak pengalaman pertama yang ngebuat lu jatuh cinta sama bakmi? Itu kayaknya udah otomatis gitu kali ya. Oke. Karena gue gak tahu kenapa dari dulu sampai sekarang kan gue makan nasi. Tapi makan nasi itu kayak kepaksa gitu. Oke. Ya, tapi makan mie itu kayak seneng? Leisure ya, seneng. Oh, oke. Lagi kalau dia bikin bakminya bener gitu kan. Enak, minyaknya pas. Terus deket rumah gue emang betulan ada mie yang lumayan gurih tuh. Jadi kayak. Namanya apa? Bakmi gurih? Wah. Bukan. Dia mie Ratu Kalimantan. Oke.
Oke. Itu berarti salah satu pengalaman pertama dengan bakmi tuh. Iya dari Mhm. situ. Mhm. Dari situ terus gue baru tahu ternyata banyak banget bakmi dan orang yang suka bakmi ya nggak gue doang. Dan mereka biasa sebagian besar dari mereka juga explore udah pasti. Karena tiap bakmi kayak tadi lu cerita udah bilang kan, Aha. tiap bakmi tuh khas. Jadi Oke. orang pengen nyoba aja. Itu jadi bener ya, kayak Jakarta Barat tuh ada bakmi khususnya gitu, ibaratnya ada genre-nya gitu lah ya. Itu tiap yang bikin beda pasti beda, keringetnya beda soalnya. Oh iya, asamnya beda ya. Iya. Terus encesannya juga beda. Enggak, mereka Oh, jarang enggak. ngeces. Tapi kan gini, lo kan backgroundnya media musik, Dead Iya Rockstar. awalnya itu. Iya. Terus ada digital agency. Iya. Terus ibaratnya dari berurusan sama media gitu kan ya. Kenapa sih lo akhirnya mendirikan Bakmi Club? Karena belum ada. Wah. Iya, seneng dan nih. gue ketemu orang tuh, gue tiap ketemu orang pasti mereka ada bakmi favorit. Oke. Tapi belum ada medianya. Oh, oke, biasanya cuma perorangan gitu ya. Dia datang sendiri nge-review gitu-gitu atau gimana? Ada, waktu gue mulai belum ada. Mhm. Tapi nggak berapa lama waktu itu gue hampir mulai bersamaan tuh ada si Koh Tirtali. Oke. Nah dia lebih rajin. Oke. Kalau gue kan nggak segitunya. Mhm. Tapi gue mikir daripada gue harus makan bakmi terus tiap hari demi mengkompletin Oke. journey. Aha. Kenapa nggak gue bikin media buat orang-orang sharing. Oke, jadi jatuhnya portalnya nih. Portalnya. Untuk orang-orang kalau pengen sharing. Jadi Ya, ibaratnya gini, kalau lo nggak cuma sendiri untuk nge-review itu. true. Ya betul. Oke, jadi kayak orang-orang lain bisa ikutan ngobrol-ngobrol bareng, bisa Ya. ikutan review gitu ya. Terus si tukang bakminya juga nggak perlu kayak, kok datang nih kok review bakmi saya. Kalau jauh kan repot ya. Iya, bener. Terus ya udah lu kenapa nggak lu aja promosi sendiri aja kok nih. Gue udah ada tempatnya nih 30.000 orang. Yang aktif tiap bulan minimal 27.000 lah dari statistik. Oke, 27.000 orang. Ya itu yang like, yang komen. Oke. nge-share. Tapi kenapa bakmi? Kan banyak makanan-makanan lain gitu ya. Kenapa bakmi? Ya yang gue suka bakmi ya. Kalau lu suka soto ya bikin soto. Oke, emang gara-gara kesukaan lo pribadi gitu ya. Ya, tapi kalau kayak soto gitu Ada genrenya juga, orang-orang ada yang sekte soto gitu. ada sih, tapi kayaknya tiap tempat tuh bedanya cuman beda banyakan mecin atau garam. Oke. Jarang yang kayak soto tuh kayak specialty. Kayak bakmi tuh sebenarnya tiap bakmi tuh dia specialty, ada yang dia bikin sendiri. Kalaupun dia beli sama orang, Oke. biasanya dia ada request gitu resepnya. Oke. Jadi itu yang bikin tiap bakmi selalu beda. Selain yang tadi gue bilang kalau dia masak keringetnya beda. Oh iya betul, tergantung daerahnya juga ya. Iya. Kayak dia masaknya pas keadaan lagi panas tuh terasanya gurih banget tuh. Karena keringetnya nyeces semua tuh. Itu benar, soalnya ada yang terkenal, beberapa bakmi itu terkenal karena yang punya galak. Oke. Kan mana ada lu di dalam pelajaran marketing bilang konsumen lo marah-marahin, nggak ada kan? Ini ada justru itu. Daerah mana kalau boleh tahu? Wah ada di Kelapa Gading aja ada beberapa. Saking terkenalnya dia orang nyebutnya mie cerewet padahal dia nggak punya nama. Terus gue sering jadi orang datang tuh suka dimarah-marahin kayak. Nah, dimarahin gimana? Itu tuh lu naruh berantakan amat. Ini masih lama nggak mie-nya? Orang nanya kan masih lama nggak? Nanya mulu. Udah pulang aja sana. Ada lagi juga kayak jadi cerita di banyak cerita tuh gue sering dapet cerita kayak gitu. Oke. Ada di Palembang di legendaris banget nih. Saking terkenalnya tuh orang datang tuh apa? Gue ketawa sendiri. Dia orang kan suka minta kuah kan, atau mau bawa pulang kuah. Oke. Lu bawa ompleng nggak? Kalau lu nggak bawa ompleng kagak usah. Suruh bawa sendiri. Itu yang apa? Ya kan lu Kan bisa diplastikin. biasa gitu diplastikin kan? Iya. Ini kagak, dia nggak mau. Oh. Sampai ada temennya gue, bapaknya tuh terkenal preman, punya orang, pokoknya orang kapal kan. Iya. harus Gagah gitu. kan. Iya, oke. Nyampe sana, lu tolong dong. Gitu. Ciut. Tanya, kenapa gak lu aja sendiri sih? Tadi marah. Tapi justru kayak pengalaman itu. Oke. Jadi gitu ya, selain emang rasanya berbeda-beda, banyak juga tempat-tempat bakmi yang experience-nya berbeda-beda. Iya, Oke. experience-nya itu yang paling unik tuh justru.
aneh-aneh, makanya itu orang jadi seneng sharing Oke. tuh karena itu. Oke, ceritanya macam-macam. Iya. Jadi banyak yang cerita nih, kan kalau kita lihat tadi lo juga cerita gitu ya, di sekitar 27.000 sampai 30.000-an orang gitu ya. Dan apalagi portal lo di sini tuh kita lihat ada 3 ya, ada Facebook ya kan, Iya. ada website sama Instagram, ada 4 ya, di YouTube juga ya. Iya, tapi ya itu tiap itu komunikasinya emang agak beda sedikit sih. Oke. Jadi nggak selalu sama. Tapi berarti yang paling banyak itu ada di Di Facebook. yang Iya. di bakmi.club itu ya? Bakmi Club. Kalau buka Facebook tuh langsung aja Bakmi Club Facebook group. Oke tuh langsung. Boleh join siapa aja gitu. Boleh. Tapi harus suka bakmi. Ya kalau nggak suka ngapain lu join? Iya. Benar juga ya. Aku ngapain nanya ya. Iya, terus peraturannya itu lo nggak boleh review jelek. Jadi Nggak- misalnya gue dalam bilang, tanda kutip ya nggak boleh ngejatuhin bisnis usaha orang gitu ya. Iya, nggak Oke. boleh. Tapi berarti gini, dari anggota-anggota yang aktif itu, kalau boleh cerita sedikit, yang paling aktif, yang paling banyak ada di mana? Jakarta. Jakarta pasti. Soalnya Jakarta tuh abis gue coba keliling-kelilingnya, mungkin gue dari sepanjang yang gue explore nih satu dunia ini, Oke. Jakarta terutama Kelapa Gading ya, itu kayaknya ibu kota bakmi dunia sih menurut gue. Serius loh. Iya. Sebanyak itu emang. Bukan soal jumlah, Apa? variasi. Oke. Ada tipenya macam-macam. Iya, Oke. kan lo kalau ke Palembang tuh bakmi Palembang. Oke. Terus ada mie yang seorang sekarang mie Bangka tuh di Kelapa Gading tuh semua melting potnya di situ. Soalnya kalau di daerah lain misalnya kayak di Sunter itu kebanyakan arah-arah Pontianak, Kalimantan, atau di daerah-daerah utara Pluit itu udah Medan banyak kan. Nah di Kelapa Gading tuh khasnya biasanya ujung pandang, Oh. tapi dia jadi melting pot di situ, semuanya ada. Oke. Dan ibaratnya kalau misalnya lo sehari nih, lo ke daerah Gading nih, lo bisa dapetin banyak banget macam-macam bakmi gitu ya? Aduh, itu gue mau mulai ini bakmi klub aja dulu kan, gue ngitung dulu kan. Oke. Cukup gak nih gue punya bahan nih, kalau gak ada kan ngapain kan. Iya benar. Nah, Kalau gue tahunya pergi cuma nih. 10-11 doang mah ngapain gitu ya? Nah itu satu ruas jalan aja ada 20. Nah itu terus kan gue mulai kan 2015 kan. Oke. Nah ternyata ada beberapa yang baru mulai itu yang seumuran gue. Jadi kita langsung nyambung ngobrol. Nah itu dalam 5 tahun terakhir satu jalan tuh ada tuh, kemarin gue udah ngitungin sama si Gomblo. Ada tuh berapa belas tuh beda semua. Oke. Itu baru yang jalan utama ya, jalur sutranya tuh. Nah di baliknya lagi ya ada segitu lagi. Nih lu mau mecahin rekornya Kotirta aja. lu keliling aja Kelapa Gading. Gila bisa ya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya info-info yang lo dapat gitu ya, soal bakmi-bakmi yang enak gitu ya, yang ibaratnya wajib nih untuk direview atau wajib nih untuk kita makanin gitu ya. Itu biasanya dapat ceritanya dari mana? Dari Facebook kah atau dari cerita-cerita orang? Dari Facebook. Terus ada gue juga dapat dari WhatsApp, bikin WhatsApp grup. Terus uniknya ya, si pengusaha-pengusaha bakmi muda ini, mereka saling promo satu sama lain. Malah ada yang punya bikin jadi food blogger gitu. Oke. Padahal dia punya bakmi juga. Kalau dia punya bakmi tapi dia promosiin bakmi-bakmi lain. Iya. Oh, udah kaya berarti. Emang mereka tahu kayak erat ya. Persaudaraannya erat ya. Iya. Kalau dulu nih gue pernah banget nih, gue inget karena gue bingung kan, bakmi kan biasanya pelosok-pelosok gitu kan. Iya. Nah itu kan suka ada tuh di depan gang satu. Ternyata yang gue cari tuh di dalam nih. Gue nanya sama yang di depan, berarti langsung dibilang, kagak ada, bakmi ini doang. Nah, dulu tuh gitu, gue inget banget tuh. Sekarang malah Dia lagi ngasih tahu. makan. Wah suka keliling bakmi kok. Ya lu udah nyoba belum yang di sana? Jadi sesama penjualnya pun suka saling rekomendasi. Iya. Oke. Malah kadang-kadang ada yang baru buka, mereka yang pertama kali. Oke. Jadi abang-abang bakminya dulu, pengusaha-pengusaha bakminya dulu gitu lah. Yang saling support satu sama lain gitu ya. Iya. Jadi industrinya berarti kuat gitu ya? Kuat. Jadi mereka emang udah saling promote aja. Malah kadang-kadang gue yang dikasih tau mereka. Soalnya kan kalau gue gak selalu jadi yang pertama. Oke. Nah ntar mereka yang bilang tuh, lu cobain tuh yang situ. Oke. Enak gak? Enak. Tapi gini, apakah lo pernah menjadi yang pertama gitu? Ada beberapa bakmi yang ternyata lo tahu duluan, abis lo kasih tahu di grup lo gitu ya, ternyata malah jadi viral abis itu, ada gak? Kalau bakmi jarang. Oke. Tapi ada beberapa bakmi yang emang gue dari awal.
Tapi ada beberapa yang kalau yang dulu inget banget nih hasil dari teman-teman ya ada beberapa bakmi. Bakmi, bahkan lapo itu ada juga. Ada juga. Emang pada keliling, mungkin di Kelapa Oke. Gading pengusahanya emang suka Oh, promoin oke. makanan juga. Dan banyak juga berarti ya pengusaha-pengusahanya itu yang join di Bakmi Club juga? Banyak, Oke. semuanya kali di situ. Semuanya yang punya tempat bakmi biasanya join di situ semua gitu ya. Yang ngerti Facebook deh pokoknya. Yang ngerti. Tapi buat lo sendiri gitu ya, sebagai seorang yang juga ikut mengkurasi dalam Bakmi Club dan lo sebagai yang menginisiasi gitu ya. Kriterianya apa sih untuk lo bisa kurasi, wah nih tempat nih wajib nih untuk orang-orang tahu. Ya asal ada yang suka aja mah udah cukup sih. Nggak kayak bumbunya harus gimana dulu, atau mungkin kayak tadi lo cerita nih penjualnya ternyata galak nih, seru nih kalau lo datang gitu. Ya kan biasa kalau gitu dari rekomendasi kan. Aha. Atau cerita dari orang. Mhm, Ada kadang-kadang bakmi udah puluhan tahun gue baru tahu. Oh ya? Yang bener loh ada bakmi di situ. Oh, ada masuk-masuk oke. rumahan. Oke. Kalau kriterianya sih kayaknya yang penting dia buatnya bener ya udah nggak ada masalah pastilah. Emang ada yang buat yang gak bener? Wah. Nah ada pasti. Apa nih? Yang buat yang gak bener tuh kayak gimana? Ya pasti nggak enak lah. Oh, ya itu berarti gak masuk grup. Iya atau mie-nya masih beku udah direbus kan jadi dia nggak terurai. Oke. Kalau terulang tutup sendiri. Oke. Atau kuahnya pakai formalin gitu. Udah nggak ada. Oh, udah gak ada. Tapi berarti lu udah kenyang banget nih sama bakmi ya. Sampai sekarang nih ya, kalau boleh nanya nih. Dari yang lo pernah explore gitu, udah ada berapa tempat yang lo datengin? Gue nggak ngitungin sih. Perkiraan aja. Capek. 100, 200, 300, apa sampai ribuan gitu? Ribuan nggak nyampe. Gak nyampe. Ratusan juga nggak 100 gitu juga. Nggak sampai terlalu banyak, paling 100-200. 100-200an gitu ya. Tapi semua dengan rasa yang berbeda-beda. Iya. Kalau sama kan biasa warung Indomie sama. Iya bener. Kalau paling jauh di Indonesia berarti sampai kemana lo datengin untuk cari bakmi? Kemana ya? Palu mana? Palu, oke. Di Sulawesi. Iya Sulawesi itu menarik tuh soalnya. Kenapa? Dia punya budaya kan juga ada banyak macam tuh. Oke. Cara mereka bikin toppingnya aja tuh juga beda-beda. Jadi di Palu tuh ada yang terkenal. Ternyata dia ada babi tore ya. Oke. Kayak babi panggang khasana. Oke. Kan kalau di sana ada ikan tore. Ya. Ya ini tapi cara pembuatannya tore tapi babi gitu. Oke, terus? Nah itu saking terkenalnya sampai di Kelapa Gading juga ada tuh mie Palu. Oh gila. Terus di Makassar beda dikit soalnya cita rasa beda dikit. Oke. Di Manado juga beda lagi. Nah itu menarik sih. Terus kalau yang banyak banget lagi juga tuh di Medan. Waduh itu banyak banget tuh. Banyak banget ya? Banyakan Gading apa di Medan berarti? Masih Kelapa Gading sih. Masih tetap Kelapa Gading tetap megang ya? Iya tadi soalnya di Medan tuh ya maksudnya tempat kayak gitu di Jakarta ada. Oke. Tapi di situ kayak lebih meriah aja. Oke. Kan kalau lo datang ke tempat pusat bakminya gitu, itu semua orang ngomong Hokkien kayaknya. Semua. Oke. Jadi lo kayak lagi ada di emang tempat baru banget aja. Oke. Jadi nuansanya juga beda. Jadi kayak berasa kayak bukan di tempat yang biasanya gitu loh. Oke. Kalau luar negeri udah pernah sampai mana? Luar negeri sih kalau yang spesialis bakmi, kemarin gue sempet nyari, gue paling berkesan ya di Beijing. Oke, lu sampai ke Beijing? Ya kan di Beijing gue nyari. Oke. Tapi kalau emang jauh-jauhan aja ke Eropa ya gue kadang-kadang nyoba. Oh ya? Tapi yang paling berkesan ya itu di Beijing itu. Kalau di Beijing maksudnya apa bedanya nih sama yang ada di Indonesia? Di Beijingnya sendiri, mie yang kayak di Indonesia tuh jarang ya. Lu ke Singapura tuh main kayak begitu aja tuh ini yang kayak paling dekat dengan Indonesia kan. Itu jarang, karena di kota gedenya, di pusat kotanya tuh biasanya kuah. Oke. Atau yang mie-nya kayak yang mie tarik tuh nggak yang. Oke. Iya, kadang-kadang tau. Iya. Lamian. Iya, lamian. Mie ayam gitu di pinggir-pinggir kota. Oh. Ada jauh-jauh tuh. Lu explore sampai ke situ tuh? Lumayan tuh, menyari. Kalau yang di Beijing gimana tuh? Nah yang di Beijing kan lu kalau di kotanya tuh mie sana tuh bentuknya kayak spaghetti gitu. Terus kuah. Tipis-tipis gitu ya?
spaghetti lebih tebel dikit. Oke. Dan dia banyak kan pakai kuah. Mhm, Terus mhm. terus Nah. jarang yang itu biasanya bihun. Oke. Nah tapi Bukan mie kuning gitu ya? iya. Oke. Tapi waktu di sana tuh gue nyari kan gue nggak bisa bahasa Mandarin. Mhm, Gue nanya orang mhm. Nanya bahasa isyarat aja. English yang Oke, sepotong-sepotong oke, deh. oke. Ya I look for noodle, lamian Oke. kan. Gue udah belajar lamian doang. Terus. Terus mian, oke. Yang lu suka di mana? Nah ditunjukin lah sama dia tuh. Hmm. Dapat ternyata itu restoran Cina Muslim. Oh, yang halal nih. Halal. Oke, terus. Nah itu dia belum pernah gue nemu di mana-mana. Mhm. Mie-nya tuh kayak di sini kayak di Oke. Indo. Oke. Jadi kuahnya dipisah. Oke. Oh. Toppingnya kambing Hah? garing, gurih garing Toppingnya gitu. kambing. Iya. Aduh sih pernah gue ngerasain kayak gitu tuh. Gak ada, kayak gue gak pernah di Jakarta ya. Kambingnya tuh kayak gimana, direbus barengan sama mie-nya juga? Atau? Kagak. Hah? Garing. Oh, goreng gitu? Iya kayak goreng tepung atau apa tuh. Wah. Gak ada kan di sini kan, Gak ada ada. sop kan. Iya. Jerawan lagi. Iya. Itu kalau daging kambing tuh kayak kalau sapi mungkin dia saking empuknya tuh kayak tenderloin nih. Gue kagak ngerti itu apa. Empuk banget. Empuk banget. Gila. Gurih enak. Gue sampai nambah. Pulang gue bungkus khusus itunya. Gue gak boleh makan kambing harusnya. Oh, tapi gara-gara di tempat jadi kayak, wah ini harus coba banget Iya. gitu. Walau mungkin gue salah, itu mungkin kambing, mungkin domba. Mhm. Gue gak bisa bedain soalnya dia nyebutnya. Iya. Bahasanya sana gitu kan ya. Iya. Tapi ya dagingnya ya daging ya seperti itu, kambing domba itu Gue ya. sampai ngiler. Inget itu. Lo share gak waktu itu di Bakmi Club? Ada. Oke. Kalau ada yang iseng dan bisa ada ke Beijing namanya Mahua. Mahua. Lebih gampang di Beijing tuh lebih gampang nyari makanan halal dibanding nyari babi. Oh gitu. Jadi nyari babi malah susah. Karena susah di sana banyak kan bebek soalnya toppingnya. Oh iya. Tapi yang kayak gitu di Gading ada gak? Yang kambing tadi. Iya. Nah itu dia kagak ada makanya berkesan. Prospek dulu buka cabang. Kan gue gak bisa Oh bahasanya. iya. Ada gue udah bilang. Ya you open. Dia gak ngerti gitu. Ya udahlah. Padahal tuh bener-bener out of the ordinary banget gitu ya. Ya tapi gue gak yakin ya kalau ada turis emang ke situ. Soalnya dia Oke. daerahnya udah di perumahan gitu. Bukan daerah turis lah ya. Bukan. Oke. Dan gue gak pernah tahu ada orang Indo kan sering banget tuh kayak di forum mana nyari. Saya mau ke Beijing nih nyari makanan halal di mana. Nah itu gue jarang kayak gak pernah nemu rekomendasi. Rekomendasi untuk restoran itu gitu ya. Oh, oke. Tapi itu berarti makanan tradisional gitu berarti ya? Kayaknya tadi ada temen gue cerita dia pernah nonton YouTube soal itu. Gua. Iya lu. Jadi gue juga pernah nemu cerita itu, ada seorang YouTuber gitu, dia datang ke acara kawinan gitu. Kawinan untuk seorang muslim gitu kan ya. Emang masaknya masak bakmi tapi dagingnya tuh daging kambing. Iya. Aduh. Kambing atau domba ya. Iya. Kita harus pastiin ya. Nanti aku WhatsApp ya. Iya. Aduh langsung ngiler nih. Tapi dari semua gitu ya. Berarti lebih banyak variasinya di Indonesia dong daripada di negara lain. Mungkin kalau ada yang pernah keliling lebih jauh boleh koreksi ya. Tapi iya emang. Oke. Terus lebih enak di Indonesia apa di luar negeri? Karena di luar negeri kan ya setiap negara contohnya kan ada ininya masing-masing gitu kan. Kalau Ada ifumi, Taiwanese beef noodle, ada apa lagi nih? Ada pad thai, ada po, ada laksa gitu. Lu kalau ngomong sama orang Indo misalnya nanya sama orang Jawa pasti dia akan bilang masakan Jawa lebih enak. Betul. Ketemu orang Medan sampai Jakarta ngomel-ngomel kadang nggak ada makanan yang sesuai. Benar. Jadi kalau mau dibilang lebih enak ya karena gue orang sini. Oke. Rempahnya tuh banyak banget kan di Indo kan. Oke. Jadi kayaknya udah termasuk fusion tapi karena ini udah turun temurun jadi kayak udah jadi makanan. Oke. Karena rempahnya banyak, bumbunya banyak. Ya udah. Kalau yang di Eropa ceritanya gimana tuh? Ini termasuk yang susah nggak untuk dapetin di Eropa gitu kan? Karena kan ya orang-orang di sana mana kepikiran makan bakmi gitu. Iya juga sih. Tapi orang ke Eropa nyari apa sih? Iya benar. Tapi gue emang cukup nyari sih di Eropa. Oh itu susah berarti dapetinnya kalau di Eropa. Di negara mana?
lu ke Belanda gampang sih. Soalnya biasanya gitu. orang nginep pasti di Red District kan. Nah di situ ada beberapa restoran Cina, bakminya juga enak-enak. Rasanya gimana? Ya oke lah. Rasanya oke lah. Enggak lo, ini kan subjektif ya. Oke, iya menurut lo. Tapi kan maksudnya gini, kita di sini kan percaya sama pendapat Ya. lo gitu. Tapi yang nggak bisa itu tuh experience-nya. Oke, karena lo harus ke Belanda dulu. Satu lu ke Belanda dulu. Terus kan lu di Red District tuh aromanya udah beda tuh. Wangi kan? Iya. Udaranya bagus. Udaranya bagus. Iya benar. Dan tuh gue setuju banget udaranya bagus karena gue tuh suka alergi, gampang alergi. Oke. Selama di Belanda aman. Wah, Tapi itu bakminya enak sih. Udah gitu pas dingin-dingin dikasih kuah panas gitu ya. Iya. Aduh. Terus yang layaninnya lebih bisa bahasa Inggris kan. Iya benar. Jadi lebih gampang untuk nanyanya Iya. gitu ya. Jadi asalnya sama kayaknya dari mereka turun-temurun dari sana juga. Oh iya kebetulan soalnya Red District Amsterdam tuh Chinatown juga. Oke. Jadi kan itu banyak. Terus di Paris sih gue nggak. Di Paris ada juga? Ada. Ada. juga. Tapi di daerah Chinatown-nya juga gitu. Iya di Oke. daerah. Lo kalau Paris kan kalau lihat yang di TV-TV kan yang bagus-bagus Iya ya. benar. Yang kayak Braga tapi digedein kan. Iya kayak Braga tapi satu kota, satu negara. Iya, yang penuh keindahan Iya kan. benar. Nah tuh ada tuh dia pelosok daerah tuh lo kalau ke situ inget Taman Anggrek aja. Apa inget Basura gue. Gue juga bingung ini kagak pernah kayaknya nih orang dibawa ke sini. Oke. Jadi kebetulan ada kayak kontak teman gue lah. Aha. Wah Mia udah kita coba ya tempat favorit gue. Ini Paris apa? Paris ada bakmi gimana gitu kan? Bukan ada bakminya. Kalau bakmi kan udah pasti ada. Oke lah gitu. Tapi Ya. daerahnya nih. Ternyata ada di sana daerah mirip situ. Oke. Ya, wah itu tuh absurd sih. Nuansanya Jakarta Barat. Iya, Tapi di Paris. di Paris. Berarti suka ya kalau misalnya lu datang ke satu tempat gitu ya. Satu daerah gitu. Pasti lu langsung cari nomor satu berarti cari bakminya dulu ya. Nggak selalu. Jadi biasanya kan tergantung kesannya lagi mau ngapain nih. Nah nanti baru ke kita susun. Oke. Soalnya bakmi yang rekomen yang emang gue cari itu yang kalau gue lihat ratingnya tinggi-tinggi. Itu pasti butuh usaha ekstra tuh untuk situ. Oke. Tapi biasanya worth it gak? Atau kayak ini mah cuma review internet doang aslinya gak gitu? Gue kalau mau ngomongin makanan nggak cuma rasa sih Oke. soalnya. Experience-nya. Experience-nya. Tokonya. Ya. Ramah atau enggaknya. Ramah, galaknya. Itu Sama. juga dicari tuh. Iya, ya lu kalau ke Hongkong kan galak-galak orangnya. Oh, iya sih benar. Gue diomelin lagi nganterin. Itu bangku buat berenam, kenapa lu cuma sendiri? Yaelah. Ya salah lagi. Ya udah, ya itu. Tapi experience-nya udah pasti beda. Oke. Kalau rasa sih, Relatif udah ya. nggak bisa sih. Lu lidah orang Indo tuh. Oke. Tetap rempah ya. Iya nggak akan nemu. Kecuali mungkin lu ke India. Oke. Agak beda kali. Belum pernah nih kalau ke India. Baru ke ini gue ke Little India aja. Oh ya, di Singapura. Di Singapura sama di Medan. Di Medan. Oke, nah ini menarik banget nih, kita abis ini masih lanjutin obrolan-obrolan kita, tapi sekarang adalah waktunya kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram kita. Karena kita udah post di Instagram kita di @mldspot, ada followers kita atau mungkin followers lo yang pengen nanya langsung di podcast kita nih, di MLD Podcast. Waduh susah-susah. Jadi susah nih pertanyaannya, rumus matematika, enggak dong. Jadi kita bakal nanyain dan bakal bacain beberapa pertanyaan-pertanyaan dari followers kita ya. Oke. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama dari @adr.4fun. Waduh. adr.afun. Bakmi yang benar-benar enak tanpa topping ada di mana? Ngapain nyari bakmi tanpa topping sih? Dia pengen ngerasain tepungnya nih. Iya itu mah beli di ini aja di apa? Di Petak 9 tuh ada tukang bakmi mentah. Emang ada? Emang ada teman gue tuh yang jual. Oh, tapi biasanya pada ngambil dari situ juga, banyak yang ngambil dari situ. Iya. Oh. Jadi dia kalau kita mau nyari tahu saingan kita sukses apa enggak bisa nanya ke dia. Kalau beli mulu berarti sukses. Iya kalau dia pernah cerita ya. Itu sih itu tuh bagus tuh bisnisnya. Dia awal-awal datang sendiri beli 1 kilo 2 kilo. Oke. Sekarang udah 20 kilo. Wah. Sukses. Sukses. Ini insight-nya menarik dari Iya. produsen mie-nya langsung. Betul. Jadi udah dijawab ya. Silakan lo coba ke Petak 9. Nama tempatnya apa? Ada PD Noni. Tapi lu langsung bilang, Mas saya mau beli mie-nya yang polos aja. Iya. Mie-nya polos udah lo kasih kaldu.
Coba sendiri deh tuh ya, silakan ya. Oh atau mungkin gini, dia tuh emang pengen bisnis kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya, jadi nanya ke lo. Tapi biasanya kalau mie yang enak emang biasanya gue coba mie-nya dulu belum topping. Itu emang banyak rata-rata mie yang bener mah mie-nya doang kan polos juga udah enak. Udah enak, oke. Siap tuh ya, silakan dicari sendiri. Terima kasih banyak pertanyaannya. Berikutnya ada @Irfan_Wij. Kalau suka ngebir, cocoknya makan bakmi di mana? Di mana aja sih yang ada bir, asal ada izin nih. Kalau favorit lo di mana? Yang bisa ngebir bisa makan bakmi juga? Gue tuh kan gak semua tempat bakmi ada birnya kan. Iya. Tapi ada teman gue emang suka ngebir, jadi dia gak jual bir. Oke. Cuman kadang-kadang dia keluarin tuh birnya. Oh. Nah itu gue suka di Holiau tuh cocok. Oke. Soalnya dia toppingnya babi. Nah babi panggangnya dia tuh spesial, dia pakai resep turun-temurun dari Cina atau mana. Oke. Di fusion sama resep-resep bule. Jadi wanginya tuh unik. Bekas dia tuh dulu chef juga di Australia lumayan. Jadi pas balik, nah itu yang satu lagi ada tempat emang dia nyediain bir di Sinar Jaya tuh. Sinar Jaya. Di The Breeze. Oke. Nah itu di lantai 2-nya sepoi-sepoi kan The Breeze kan. Nah udah tinggal manggil birnya yang lagi promo aja apa. yang murah apa. Oke, itu udah kejawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Berikutnya @bswww_. Bakmi itu enak apa enggak biasanya? Apa yang paling menentukan? Lidah lu lah. Kalau lidahnya udah sakleknya jenis mie tertentu, mie yang lain berarti gak enak. Oke. Kalau lo nilainya enak apa enggaknya dari rasa apanya gitu? Ya seluruh elemennya gitu ya? Seluruh elemennya pasti. Mie-nya dulu gimana, terus dagingnya dulu, gimana, toppingnya gimana gitu. Minyaknya gimana. Kadang-kadang orang males kan cuman pakai lada, garam, sama mecin. Udah gitu aja. Ada yang niat gitu ya? Di ini. Terus ada minyak kan ada macam-macam, minyak sayur, minyak ayam. Ada minyak bebek juga. Ada minyak bebek? Nah itu kadang-kadang yang ternyata suka bikin orang mikir mie halal tuh gak halal karena. Karena ada aroma-aroma yang ini kayaknya babi deh nih. Padahal itu bebek tuh ya? Iya. Bebek. Iya itu sih suka kadang-kadang ini kok rasanya enak tapi kok gue gak pernah rasa nih rasa-rasa begini. Ini pasti babi nih, kagak. Nah kan tukangnya kan gitu kan kagak gak pakai. Nah dia kan gak mau sharing resepnya. Oke. Jadi ya gak semuanya babi gitu ya? Enggak. Karena gue emang lagi seneng yang halal-halal itu. Teman-teman gue juga udah mulai explore. Karena lo bikin brothnya aja tuh pakai ayam biasa sama ayam kampung aja rasanya udah beda. Jumlah ayam kampungnya dipakai berapa juga beda. Gitu. Kentalannya itu. Wah, lapar kan? Langsung lapar nih. Habis ini jadi bakmi nih. Gila. Ada gue justru emang lagi seneng nyari orang yang ekspornya mie halal, tapi dia niat banget explore. Nah itu udah dapat banyak. Oke. Rekomen satu di mana nih? Gak bisa satu sih. Gak bisa satu ya? Gak bisa. Semuanya ada di Bakmi Club ya? Hampir semuanya. Ada lah semua. Berikutnya tadi kayak lu udah sebut deh kayak kepo tuh enak, demi enak. Demi bakmi ya? Ada lagi di Rudy, yang kalau anak-anak selatan kali ini kan. Rudy itu lagi terkenal banget. Rudy tuh gue ngikutin dari zaman dia masih baru banget dulu di Kelapa Gading. Dia tadi cuma punya toko kecil. Itu halal juga tuh? Ya, emang dia dari dulu pengen halal. Oke. Tapi terus rasa baminya dulu masih belum seenak sekarang. Oke. Nah, kita kan teman-teman bami pada sharing-sharing kan. Ini udah makin ini nih. Wah, di-improve sama dia tuh dia bikin. Udah tuh kuah, sekarang dia pakai kuahnya tuh kalau lo ada yang pernah nyoba pasti lo tahu kuahnya tuh enak banget. Nah, ini rahasianya nih. Apa? Itu lo pakai ayam kampung banyak banget. Iya? Yeah? Lo rebusnya slow cook dari malam. Dari malam 2 hari yang lalu. Ya, itu juga bisa sih. Kalau lo sabar. Sabar, jadi slow cooking. Jadi itu rahasia resep kuahnya. Iya, dan resep itu emang banyak dipakai sama macam-macam. Gue pertama kali ketemu ada acuan namanya. Nah dia kuahnya enak banget. Lo kan kuah ayam kampung seger ya. Iya. Jadi orang lagi flu datangnya ke sana. Bungkus kuah.
bungkus kuah cuma buat biar dikonsumsi aja, biar dimakan gitu ya? Ya, Oh, oke. dia buka jam 7, jam 8 udah tutup. 1 jam enak ya, kerjanya singkat gitu ya. Jam Iya, 7 tapi gitu. cepet. Oke. Jadi oke, datang oke. kan kayak kalau gue mau makan besok gue suka ada pesan duluan. Hmm. Kok tolong saya 1 5 ya? porsi 5 porsi. Besoknya tinggal ngambil doang. tinggal makan. Oh, oke. Nanti yang datang makan kan gue suka ajak temen kan. Datang orang makan. Wah enak nih. Oh bungkus 10. Nah itu yang bikin cepet habis. Yang kelihatan makannya sedikit. Tapi bungkusnya banyak. Bungkusnya banyak. Udah gitu dijualin lagi sama dia. Kayaknya kali ya. Mungkin deh. Gue belum nanya sih. Reseller. Berikutnya nih ada @Gary RJ. Apa ciri-ciri bakmi gerobakan yang enak? Kan dari tadi kayaknya bakmi di toko semua gitu ya, di restoran gitu ya. Bakmi gerobakan ciri-ciri yang enak apa? Lo lihat aja piringnya banyak gak tuh di cuciannya. Karena kan artinya banyak yang makan. Ah iya sih. Banyak yang datang apa enggak gitu ya. Ya terus lo lihat cincin abangnya. Hah? Kenapa cincin Udah abang? lengkap belum jarinya 5 dia cincin semua. Berarti kaya. Berarti Banyak sukses. duit, iya. Sama lihat mukanya aja. Kalau gerobakan tuh pasti senyumnya lebar-lebar. Oh. Jarang gue ketemu yang galak-galak. Yang pedes gitu ya. Gak ada. Oke. Pasti senyumnya lebar. Jadi dari karakter abangnya justrunya. Iya. Oh. Ya, soalnya kan kadang-kadang kalau di gerobakan kan dia bangkunya sedikit kan. Jadi orang makan cepet pergi-pergi kan. Iya. Kita gak tahu nih sebenarnya rame apa enggak. Iya benar. Nah lu lihat di cuciannya. Ini beneran loh, ini bukan bercanda loh ini. Beneran loh. Iya emang begitu. Oke. Sama senyumnya. Lu lihat kalau makin lebar senyumnya berarti makin enak. Berarti aman nih duitnya nih. Berarti aman. Berikutnya nih. @Daulay07. Apa ada cara khusus untuk makan bakmi? Ada sih. Emang susah. Jadi lu sebenarnya kalau pas datang lu makan bakmi lu ngomong dulu sama engkonya. Minta berkat dari dia gitu. Oh gitu. Ini beneran bercanda? Kan cara khusus. Kan? Khusus buat dia apa buat kita? Oh iya benar. Minta berkatnya dulu. Iya, diberkat Cium dulu. tangan. Nggak usah. Oh nggak Corona. usah. Pijitin Jadi kakinya. kalau mie makanan didoain kan Aha. yang jahat-jahatnya pergi kan. Keren, out of the box kali Habis ya itu perbincangan baru gitu. lu hirup dulu Aha. aromanya. Aha. Enak tuh kan. Aha. Kalau lo food blogger, lo foto dulu terserah dia. Tapi kalau enggak lo coba dulu mie-nya jangan dicampur kuah. Oke. Mie kalau pertama kali ya, Iya. mie-nya dulu. Enak apa enggak nih? Ya udah cocok, diaduk. Mie itu harus diaduk semua ya. Oke. Nggak ada tim mie diaduk. Enggak. Beda sama Ada. bubur ya. Kalau Beda. bubur kan beda nih, ada yang diaduk ada yang enggak. Kalau mie semua diaduk ya. Pasti harus diaduk. Aha. Bedanya cuma ada kuah disiram, kuah diminum. Ada yang ada yang Iya, ditambahin. emang gitu, iya. Ada ya. Kalau lu tim yang mana berarti? Yang disiram? Tergantung mood gue. Waduh. Lagi pengen gue siram. Aha. Tapi gue jarang gue siram pasti. Oke. Gue basah-basahin aja. Lebih sukanya agak kering dikit gitu ya. Enggak yang basah banjir gitu ya. Konteksnya sih. Oke. Tergantung ya. Hmm. Kan ada juga yang bakmi yang kayak enaknya nih kalau emang basah gitu kan. Kalau bakminya kering mah itu anak emas itu. Wah iya betul. Kriuk-kriuk pop. Waduh di begini-begini. Kriuk-kriuk. Ifumi itu, Ifumi kan itu. Iya benar keras ya. Tapi banyak kok orang yang itu emang enakan kering sebenarnya. Supaya bisa lebih berasa ininya ya, bumbunya dan lain-lainnya gitu ya. Biar kuahnya dikokop kayaknya ya gue rasa. Aduh, jadi gak usah minum es teh lagi. Iya. Iya benar, hemat kan? Kolesterol tapi. Es teh kan gratis. Enggak kan Oh, iya kuahnya ayam kampung tadi. iya benar. Enak. Jadi sehat. Sehat. Oke, itu dia pertanyaan-pertanyaan dari followers-followers kita. Terima kasih banyak yang udah nanya di Instagram kita di @mldspot. Dan masih ngingetin aja, jangan lupa untuk follow. Terus kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan untuk bintang tamu kita selanjutnya, boleh banget langsung tanya aja. Dan jangan lupa juga bisa nge-request bintang tamu kita nih. Selanjutnya pengen diundang siapa, langsung ke Instagram kita di @mldspot. Kembali lagi nih ngobrol-ngobrol barengan sama seorang bintang tamu kita, Mas Erik di sini. Kemarin gue sempat lihat nih ada beberapa teman-teman musisi, ada host juga, ada jurnalis gitu yang makan bareng bakmi barengan sama lo. Gilang Gomblo, ada Buluk Superglad, ada Kamga Dekat, ada Lala Timothy dan masih banyak orang-orang lainnya. Kalau misalnya dari nama-nama di atas nih ya, atau mungkin ada lagi nih public figure lainnya gitu ya, yang asik banget untuk diajak sharing makan bakmi itu sama siapa? Rata-rata tuh sih kalau misalnya lo ngomong selebritis tuh, mereka tuh udah well traveled biasanya. Oke. Dan
kalau mereka tahu gue bikin bakmi klub, nah itu pasti sharingnya bakmi juga. Oh, langsung, iya gue pernah nih makan di sini gini. Iya. Oke. Ceritanya si Buluk tuh menarik tuh, dia pernah makan bakmi sampai ke Sabang. Kita paling jalan Sabang ya. Dia ke Sabang. Oh Sabang, ujung Indonesia. Iya, kayak di lagu tuh kan. Oke. Dari Sabang sampai Merauke. Iya. Dia ke Sabang. Dia ke Sabang makan bakmi. Iya. Terus ceritanya gimana? Mie kepiting. Oke. Kepiting utuh aja ngambil dari laut belakang rumah. Hah? Fresh gitu? Fresh. Enak rasanya, katanya dia gimana? Ya itu gue bayangin aja udah ngiler sih. Jadi langsung mau ke Sabang? Iya, cuman kan lagi susah secara. Iya sih bener. Di Jalan Sabang gak ada. Jalan Sabang gak ada. Jalan Sabang adanya pecel ayam sama nasi goreng ya. Terus siapa lagi? Seru sih itu. Lala Timothy juga itu seru tuh. Soalnya dia kan kalau lo perhatiin film-film yang diproduserin Balala. Oke. Itu banyak yang ada tema makanannya. Nah jadi ngomongin makanan sama dia. Nyambung. Karena emang dia suka juga sama explore makanan. Iya. Oke. Suka banget dia. Jadi kayak dia cerita ada di Sulawesi kan tuh biangnya rempah. Nah itu sangat berkesan dia. Oke. Film-filmnya juga makanan semua. Iya sih, bener juga ya. Tapi lu sempat datengin tempat-tempat yang direkomendasi nama dia gitu atau gimana? Kan jauh. Iya sih. Susah. Sabang aja belum ya kan? Iya. Sulawesi lagi gitu ya. Di Banda kan dia bikin film. Dia aja udah bikin film tentang Banda. Iya bener. Waduh, boleh nih ya jadi next destination gitu ya. Oh iya. Tapi kita balik lagi ke Jakarta nih. Tadi kan kita udah bilang gitu ya, kalau di Jakarta kan Jakarta Barat ada bakminya sendiri, terus Jakarta Utara ada sendiri, Jakarta Timur ada sendiri gitu ya. Kalau boleh nanya nih perbedaan rasanya tuh ada di mana sih, atau mungkin ada kulturnya gitu yang ngebuat bakmi ini juga terasa berbeda-beda? Kayaknya lo harus tarik. Keringet ya? Iya, harus tarik mundur jauh banget. Jadi lo belajar antropologi dan sosiologinya. Oke. Kan di Jakarta kan dulu dibangun gak sekaligus ya. Jadi kayak ada pendatang-pendatang datang tiap daerah tuh bawa kulturnya yang berbeda. Nah jadi itu sih yang kayaknya gue lihat ada kayak di timur tuh banyak tuh rasa-rasanya banyak Yamin, Bangka ya. Iya. Ya karena orang Bangka waktu kesini kayaknya tinggalnya dari situ. Timur Cipinang itu. Oke. Sampai Tebet kan Bangka semua tuh. Mie ayam Bangka gitu rata-rata ya. Oke. Kalau selatan mie ayam desain grafis tuh biasanya. Mie ayam desain grafis. Anak-anak agensi. Iya, anak-anak agensi. Anak-anak kreatif. Oke. Jadi habis makan langsung dapat ide pitching nih. Iya. Ini gue rasa demikian sih. Tiap habis makan atau kalau dia bawa klien kan, udah meeting aja di tempat gue nih. Oh gila. Tapi kalau dari favorit lu sendiri daerah yang di mana berarti? Gue beda-beda sih. Jadi kayak di Tebet tuh ada, gue suka banget mie ayam berdikari. Iya. Nah itu pas banget buat gue. Itu kayak di kota ada tipe mie tuh macam-macam di kota. Oke. Ada Pinangsia, ada Yongyam, enak-enak semua. Terus ada itu banyak banget sih. Gitu. Kalau personal favorit, ada kategorinya apa dulu nih? Yang gue sering makan. Iya, yang lu sering makan. Kalau yang gue sering makan tuh justru mie comfort gitu. Oke. Jadi nggak yang kayak, lo kan kalau mie yang kayaknya orang sering rekomen kan, itu biasa temanya selebrasi. Oke. Lo mau, ayo kita makan bareng-bareng kesini. Oke, special occasion gitu ya? Special occasion. Iya. Kalau terus banyak banget cerita orang dari dulu pulang gereja makan mie gang kelinci, mie abun, jadi special, makan keluar. Tapi kalau makan sehari-hari itu ada gue comfort, jadi kayak bukan spesial kayak. Tapi emang gara-gara lu cocok aja gitu, suka gitu dari dulu udah makan gitu ya. Mie depan rumah. Oke. Gitu-gitu. Oke. Jadi itu balik lagi ke selera masing-masing ya? Iya, soalnya orang kalau bisa jualan bakmi sampai tahan 2 tahun aja, ya udah pasti enak lah. Cirinya di situ ya? Iya udah pasti. Kalau nggak ada yang makan. Iya sih, depan rumah gue tahan tuh 2 tahun tuh, berarti emang enak banget berarti ya? Iya, depan rumah lo apa? Itu bakmi gamat ya? Namanya. Nah itu tuh dulu depan kosan gue juga ada. Ada bakmi gamat juga? Ada. Dibilang enak banget juga
susah ya jelasinnya. Soalnya lo pernah makan yang lebih enak gitu. Tapi cocok gitu ya. comfort, nyaman. Iya. Ya udah nyaman ya. Apalagi kalau udah lo depan rumah yang udah bisa tinggal manggil dong. Bang, 2. Siap. Ntar dianterinnya langsung ke rumah. Iya bener. Kan? Iya lagi. Itu gue banget tuh kalau di rumah atau, tuh. Bang nih pakai mangkok gue aja. Iya udah kalau udah kayak gitu kan. Bener. Itu masalah soal comfortnya gitu ya. Tapi gini, balik lagi ada sekarang istilah menyelatankan. Menyelatankan bakmi Jakarta Barat. Ada yang bilang menyelatankan bakmi Jakarta Utara gitu. Sebenarnya ada istilah kayak gini, kenapa sih menurut lo? Gue sebenarnya baru tahu istilah itu baru sekarang. Kenapa harus diselatin sih? Karena kan selatan. Kenapa ya? Nggak tahu, karena ibaratnya ini nggak sih kiblat pergaulan gitu kan? Mungkin karena anak selatan kan yang mendominasi sosial media. Atau bukan anak selatan, jangan anak yang gaulnya selatan. Oke. Tapi nggak harus juga sih diselatanin. Biar apa? Biar anak selatan keluar. Iya, masa anak Bekasi doang yang ke selatan? Jadi biar ganti ya gitu ya? Iya, biar anak Cipinang proud dengan kecipinangannya gitu. Oke. Anak Gading kan gue tiap ketemu temen gue. Bangga nih. Ke Gading yuk. Aduh jauh banget lu Gading. Iya lagi. Ngapain? Biar mereka yang keluar dari zonanya. Oke, jadi ya anak selatannya yang datang ke tempat-tempat lain untuk explore. Biar anak-anak Senopart. Lu kalau ke Senopati kan juga ketemunya anak-anak bukan anak selatan jarang. Iya benar, anak timur, anak barat. Kecuali dia ngomongin ngebintaro kan selatan. Itu baru ya. Itu baru susah. Tapi lanjut sama cerita tadi yang lo bilang soal di Beijing lebih banyak makanan bakmi halal gitu ya. Lebih banyak. Bukan halal per se, bukan bakmi babi aja. Iya. Nah berarti gini, ada orang-orang yang bilang kalau misalnya bakmi enak tuh justru bakmi yang non halal, bakmi yang ada babinya gitu ya. Tuh kalau lo ngelihat kayak gini tuh sebenarnya emang benar apa enggak sih kalau misalnya bakmi non halal atau bakmi yang ada babinya lebih enak dari bakmi yang biasa yang nggak ada babinya? Belum tentu lah. Itu kan bisa-bisanya orang yang boleh makan babi ngomong ke orang yang nggak bisa makan babi. Iya sih. Ya kan kayak ya lu kan nggak akan bisa mengkonfirm kan. Lu nggak tahu kan bakmi babi gimana rasanya gitu. Gara-gara gitu doang gitu ya. Tapi kalau dari lo sendiri enggak. Gak harus yang ada babinya berarti yang paling enak. Kadang-kadang ada babinya busuk juga kan juga gak enak. Gak enak aja. Iya. Soalnya minyaknya gak harus minyak babi. Oke. Bebek tadi bisa lo bilang. Bebek, ayam juga kalau bener juga pasti bagus. Minyak babi juga kalau bikin yang gak bener. Oke. Hapak juga. Kalau soal ini nih yang fusion sama authentic. Lo lebih sukanya yang mana? Sama aja sih. Karena bakmi itu kan bisa jadi fusion variasinya juga banyak. Karena emang jiwanya bakmi itu fusion. Jadi otentik tuh mungkin karena dia udah dari kecil ada duluan aja. Kalau bakmi gak fusion gue rasa gak akan terkenal sekarang kan. Orangnya nyampe di Jakarta Timur bikin sesuai barang-barang yang ada di Jakarta Timur. Sesuai selera orang Jakarta Timur. Mungkin waktu itu seleranya yamin-yamin gitu. Dia nyampe di Bintaro beda lagi. Kalau enak sama otentik, kan ada nih yang enak tapi gak otentik. Ada juga yang biasa aja tapi otentik. Nah lo yang mana? Enak lah. Pilih yang enak gitu. Ngapain lu paksa-paksain otentik gak enak. Tapi kalau yang otentik biasanya udah enak lah gitu. Oh gitu. Kan udah dia tuh udah mencapai levelnya tuh. Ini kan ada orang tuh level. Ini kalau bakmi nih gue udah nemu ya. Karena gue semakin banyak nyoba. Gue udah gak bisa, lu nanya bakmi yang enak yang mana tuh gue udah bingung. Ya karena banyak yang enak. Yang lu suka mana gue suka. Nah jadi sekarang gue bagi-bagi nih. Ada namanya mencerahkan. Level mencerahkan. Jadi tuh bakmi yang pertama kali gue makan. Langsung. Wah ini enak nih. Enak banget. Ini rasa baru. Jadi gue belum pernah dapat rasa ini. Terus gue suka. Ada lagi rasa nostalgia. Nah kalau udah sampai level itu. Kecil kemungkinan lo ditinggalkan lah pasti. Pasti orang-orang suka biasanya tuh ya. Ya satu lagi nyaman. Nah itu yang tadi lo cerita tadi gitu ya. Yang udah punya cerita dari dulu. Dari personal lo sendiri gitu ya. Ya kalau nostalgia ini udah susah nih soalnya. Lo pernah gak sih diajak makan bokap lo. Terus cerita. Nih tempat ini dulu. Mama sama papa pacaran di sini. Iya. Benar gak? Iya. Terus kan lo punya anak lagi kan. Dulu nih.
Dulu kakek lu nih. Dulu papa, abis itu lu pacaran nih kan? Iya. Lu cerita, ini enak nih kata bokap gue. Nah, lu punya kenangan baru kan? Iya bener. Nah itu turun-temurun tuh. Oh, legacy gitu berarti ya? Iya. Oh, oke. Walaupun rasanya udah berubah pun tetap kenangan tuh Masih ada gitu ya. tetap ada. Tapi gini, lo ngelihat posisi bakmi sekarang di Indonesia gitu ya, untuk kuliner gitu ya, itu kurang exposure atau gimana? Bukan kurang exposure kali ya. Apa? Lu bilangnya exposure dari mana? Dari gini, kalau kita ngelihat kuliner Indonesia, pasti yang kepikiran rendang. Pasti yang kepikiran contohnya nasi goreng gitu contohnya. Tapi ada gak nih bakmi yang posisinya bisa selevel sama itu? Gue ngelihatnya sih kemarin gue sempat nanya ya kenapa harus nasi goreng, kenapa harus rendang. Oke. Ya karena itu kan yang semua orang jarangnya ada rendang gak halal ya. Terus kalau yang nasi goreng sih ada Masih ada. jawaban yang paling ininya tuh gue dibilangnya karena cuma di Indonesia yang nasi gorengnya pakai kecap manis. Oh. Dan jadi gue baru tahu ternyata kecap manis itu emang khas Indonesia. Emang khas, makanya orang bisa klaim nasi goreng yang Indonesia nih emang Indonesia banget gitu. Yeah. Karena ada kecap manisnya. Kalau untuk bakmi ada gak? Bakmi itu sebenarnya soalnya kalau mau diangkat, walaupun itu udah bakmi yang kita makan ini sekarang itu sebenarnya udah khas Indonesia banget. Dan itu kayak nunjukin toleransi dan akulturasi yang pokoknya secara sosiologi, antropologi dan itu udah panjang banget. Tapi kayaknya kalau dibawa, gue juga image-nya kan Cina banget ya. Iya. Nah mungkin itu yang kayaknya yang harus dirubah gitu ya. Kesannya Indonesia banget tuh. Oke, karena balik lagi yang lo cerita ini adalah melting potnya gitu kan. Iya. Banyak akulturasi di situ gitu kan. Banyak banget cerita-cerita dari orang-orang yang bawa ini dari daerah asalnya, dicampurin lagi gitu kan ya. Dan bisa dibilang ya ini adalah salah satu otentik Indonesia juga. Iya, dan tiap daerah ada kan. Benar. Kita udah gak pernah bilang nih mie Cina lagi nih. Ini mie apa aja tuh, mie Boyolali lah, mie apa. Mie Palembang, ada mie tadi yang lu bilang dari Palu. Mie gerobak tuh apa sih istilahnya? Mie dok-dok, tek-tek. Nah itu tuh ada, jadi Facebook grupnya lebih banyak member daripada gue. ada. Jadi variannya juga beda-beda nih mie dok-dok, mie tek-tek ini nih. Iya, dok-dok tuh, kemarin gue dijelasin. Dok-dok tuh dari Jawa apa tek-tek yang dari Jawa ya? Iya itu kan bunyinya kan dok-dok. Iya. Nah itu rasanya tuh beda. Oh. Tek-tek tuh dari Jawa mana, dok-dok Jawa Timur. Oke. Jadi emang ternyata gak cuma untuk urusan bakmi. Banyak juga cerita-cerita dari masakan-masakan yang lain gitu ya. Betul. Oke. Nah jadi makanya mungkin juga kalau dia mau bawa bakmi, bingung juga bakmi yang apa. Itu soalnya nanti di bakmi ayam daerah lain. Oke. Kalau untuk bakmi club nih kedepannya mau ngapain lagi? Ngapain sih? Lu gak pengen gini, lu kan banyak nih untuk keliling-keliling ke tempat-tempat restoran, tempat-tempat makan. Gak kepikiran bakmi club pengen punya tempat makannya sendiri? Tadinya gue gak mau cerita, itu kan rahasia. Cerita tapi dong. boleh deh. Di MLD Podcast pengen, nih. Gue jadi kepikiran gue pengen bikin. Kalau ada kesempatan bakmi compound. Oke. Jadi gabungan mie desain grafis dan Oke. Kalau lo perhatiin ternyata mie yang di selatan yang bagus-bagus tuh banyak ownernya emang desainer atau arsitek. Nah, rasa wah kayaknya enak juga ya makan mie kayak gitu. Di suasana seperti itu gitu ya. Iya, lu pernah ke Bandung kan pasti. Di Bandung tuh mie-nya tuh rata-rata ngejual suasana banget. Oke. Mie lela Iya. di atas mie. Kemarin gue lagi ke Moko ada mie juga. Itu suasananya sambil makan mie enak banget. Waduh, ini dia nih. Jadi kita tunggu aja nih. Berikutnya bakal ada tempat makan sendiri dari Bakmi Club ya? Compound. Kampung bakmi kali ya. Tunggu investor. Apa udah ada investor? Ya kali aja. Ya kali aja. Kalau ada yang minat bisa tulis di komen di bawah. Di komen silakan gitu ya. Kita bisa bicara. Oke. Well, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama gue nih Mas Erik. Ini udahan. Udahan. Lo masih mau ngobrol? Iya. Kan tadi pastiin aja. Terima kasih banyak nih tapi ya sharing-sharingnya bermanfaat banget. Dan lo juga mungkin yang nonton kita nih kalau misalnya punya bakmi andalan lo gitu ya. Mungkin boleh komen-komen di bawah nih ya. Kita ngobrol-ngobrol juga boleh. Atau mungkin pengen sharing-sharing juga di Bakmi Club boleh banget ya. Di mana nih? Bakmi Club Facebook Group. Oke, langsung search aja Bakmi Club Facebook Group.
Nanti di sana bisa join, bisa ngobrol-ngobrol juga untuk tahu info lebih lengkap dan sekaligus untuk hunting bakmi ya. Ya, alamatnya di sini. Wah. Di sini. Jadi nggak ada ya. Bikin editornya pusing nih habis ini nih ya. Tenang. Terus juga kita mengingetin aja, selain kita ngobrol-ngobrol di MLD Podcast ini, kita nanti punya challenge. Jadi challenge-nya ini kita bakal makan bakmi tanpa kita tahu mereknya dari mana. Tugas kita berdua untuk nebak nih kira-kira bakminya asal dari mana nih. Dari toko bakmi yang mana, dari restoran yang mana. Itu sungguh tantangan sih karena daerah sini gue jarang kesini. Wah, nanti ya bakal ada di video kita selanjutnya. Jadi jangan lupa nih untuk cek aja di YouTube channel kita di MLD Spot TV. Tapi sebelumnya mau ngingetin juga untuk langsung follow Spotify kita dong di MLD Podcast. Lo bisa dengerin episode-episode kita yang sebelum-sebelumnya dan episode terbaru kita ini. Dan subscribe juga YouTube channel kita MLD Spot TV. Banyak banget konten-konten menarik dan inspiratif. Lo bisa subscribe, lo like, lo komen, lo share sama teman-teman lo juga. Dan bunyiin lonceng notifikasi buat tahu updatean info-info dan video-video terbaru. And of course, jangan lupa juga follow Instagram kita di @mldspot untuk tahu updatean terbaru, request bintang tamu sama nanya ke bintang tamu kita. Sama yang terakhir jangan lupa nih. And always get yourself inspired by MLD Spot.